Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggis Nora Energy dalam kajian Ramadan. Untuk kajian kali ini, Alhamdulillah akan diisi oleh Ustadz Najmi Umar Bakar dan Alhamdulillah Ustadz juga sudah bergabung bersama kita. Eh, Kali ini temanya berkaitan dengan kiat-kiat agar kita terhindar dari siksa kubur. Insya Allah, kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Mungkin 10 menit terakhir nanti bisa tanya jawab Ustadz. Kemudian Ya, selama kajian berlangsung dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute, agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Dan khusus untuk jamaah ahwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka video atau kameranya. Kemudian nanti setelah materi selesai, panitia akan memberikan kesempatan bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat atau bisa raise hand, bisa bertanya langsung. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilahkan Ustadz. Tafadhol Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, kita tentu mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di siang hari ini, Alhamdulillah kita sedang berpuasa dan kita sedang berada di bulan Ramadan. Lalu kita juga melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Di antaranya kita menuntut ilmu, kita belajar tentang agama kita yang kita cintai ini, dan kita berusaha pahami dan kita amalkan dan kita istiqomahkan sampai datangnya kematian. Dan di siang hari ini, insya Allah dengan kajian Zoom seperti ini, kita akan mencoba membahas tema yang sangat penting, yaitu kiat-kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur. Kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur. Ini tema yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan dunia ini sebentar, sementara, tidak lama, dan pasti kita tinggalkan. Dan kita akan kembali kepada Allah, kembali ke negeri akhirat. Dan negeri akhirat yang pertama kali adalah alam kubur atau alam barzakh. Itulah akhirat yang pertama kali. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu merupakan tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Kalau seseorang selamat di alam kubur, maka dia akan dimudahkan proses selanjutnya. Dan kalau seseorang tidak selamat di alam kuburnya, maka dia akan berat dan sulit memasuki tahapan fase berikutnya. Jadi kubur ini menentukan nasib seseorang. Apakah nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia mengalami hukuman lagi, ya, apakah dia mengalami siksa neraka dan seterusnya, ataukah dia dimudahkan untuk masuk ke dalam surga? Ditentukan di alam kuburnya. Kalau di kuburnya ternyata dia termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka setelahnya dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Tapi kalau di kuburnya dia mendapatkan siksa kubur, maka sudah jelas ya, baik dia kafir maupun muslim. Kalau kafir dipastikan dia mendapatkan siksa neraka kekal abadi selama-lamanya, tapi bagi seorang muslim yang mendapatkan siksa kubur, bisa jadi berlanjut. Jika Allah tidak memberikan ampunan dan rahmat kepada mereka, setelah mendapatkan siksa kubur bisa jadi berlanjut untuk meneruskan ya dengan siksa berikutnya di neraka. Dan bagi seorang muslim, meskipun mereka mendapatkan siksa neraka, tetapi mereka tidak kekal, dan mereka pada akhirnya dikeluarkan dan dimasukkan juga ke dalam surga.
Tetapi kita tidak mau mendapatkan siksa kubur meskipun sebentar, dan tidak ingin mendapatkan siksa neraka meskipun sebentar. Kita ingin wafatnya husnul khatimah, kita ingin setelah wafat nanti mendapatkan nikmat kubur sambil menunggu datangnya hari kiamat. Dan kita pun juga ingin ketika dibangkitkan nanti mendapatkan naungan dari Allah dan dimudahkan proses demi proses dari dihisapnya amal, ditimbangnya amal ketika melewati sirat dan seterusnya sampai akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, jemaah sekalian, karena begitu pentingnya alam kubur ini, karena menentukan nasib seseorang setelahnya, apalagi juga kita sangat takut sekali dengan siksaan yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat sekali. Maka tentunya kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita mendapatkan siksa kubur, dan Nabi pun alaihissalatu wassalam menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar berlindung dari siksa kubur dan siksa api neraka. Nah, di kesempatan yang sangat singkat ini, kita akan mencoba membahas dengan cepat ya, ringkasan saja sebetulnya. Karena sebetulnya ringkasan ini sudah ditulis dalam penjelasan yang panjang. Saya memiliki buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Ya, ini buku yang saya tulis, 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Ada 50. Tidak mungkin semuanya kita bahas dalam waktu yang sangat terbatas ini, tapi kita coba lihat poin-poin tertentu ya. Bagaimana caranya agar bisa terhindar dari siksa kubur berdasarkan apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan dan juga disebutkan oleh para sahabat atau para ulama setelahnya. Intinya jemaah sekalian, intisarinya untuk bisa selamat dari siksa kubur adalah tentunya dia menjadi orang yang bertakwa. Selesai. Selama orang itu sudah menjadi orang bertakwa, pasti dia selamat dari siksa kubur dan siksa neraka dan dimudahkan langsung masuk ke dalam surga. Nah, orang bertakwa ini pasti dia taat kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban, melaksanakan segala perintah, dan orang bertakwa juga meninggalkan segala macam bentuk perkara yang diharamkan, yang dilarang dalam syariat. Ya, intinya seperti itu. Taati semua aturan yang ada dan jauhi semua larangan-larangan yang diharamkan. Dan dekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat, perbanyak amal soleh, perbanyak melakukan ketaatan dan kebaikan. Maka insya Allah orang seperti inilah yang akan mendapatkan husnul khatimah, lalu setelahnya dia mendapatkan nikmat kubur. Baik, sekarang kita rinci sedikit. Kiat-kiat bisa terhindar dari siksa kubur, di mana alam kubur adalah alam yang nyata, alam yang jelas, pasti ada. Dan itu merupakan satu hal yang wajib untuk kita yakini. Karena kita meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Yang pertama, jemaah sekalian, kiat untuk bisa terhindar dari siksa kubur adalah menjadi mukmin yang bertauhid. Menjadi seorang mukmin yang bertauhid. Ya, dia tidak mempersekutukan Allah sampai matinya. Dia selalu beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Orang yang beriman dengan iman yang benar, tidak mencampur adukan iman dengan kesyirikan. Ini merupakan salah satu modal agar kita bisa terhindar dari siksa kubur. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surah Ibrahim, ya, bisa dilihat di surah Ibrahim ayat yang ke-27. Di surah Ibrahim ayat ke-27 Allah menyebutkan bahwa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan nanti juga di akhirat. Alam kubur termasuk alam akhirat yang pertama kali. Allah teguhkan imannya orang-orang beriman. Imannya teguh, artinya Allah berikan kemampuan kepada orang tersebut untuk bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Karena nanti ketika setelah kita berada di alam kubur, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir akan bertanya kepada seorang hamba. Siapakah Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? 3 pertanyaan yang bisa kita jawab saat ini. Siapa Rabbmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa agamamu? Agamanya Islam. Dan kita bisa menjawab nanti dengan izin Allah di alam kubur, bukan sekedar dengan hafalan-hafalan yang kita hafal saat ini. Seseorang yang bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, maka setelahnya dia akan mendapatkan nikmat kubur, terhindar dari siksa kubur. Kenapa orang itu bisa menjawab?
Tiga pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tadi, karena Allah teguhkan imannya dengan ucapan yang teguh. Allah teguhkan imannya dengan ucapan yang teguh, karena dia termasuk orang yang mukmin yang bertauhid selama di dunianya. Dia mukmin yang bertauhid, ya. Selalu Rasul menyebutkan orang yang selamat di alam kubur orang mukmin yang bertakwa, mukmin yang bertauhid, mukmin yang bertakwa, mukmin yang bertauhid. Ya. Sedangkan ketika Rasul menjelaskan orang yang mendapatkan siksa kubur, selalu diucapkan dengan kalimat orang kafir, orang munafik, orang kafir, orang munafik. Orang kafir sudah jelas, kita tidak usah bahas lagi, pasti disiksa mereka dan kekal abadi. Tinggal bagaimana mukmin atau munafik. Ya, karena Muslim terbagi dua. Ada Muslim yang mukmin, ya bertakwa. Ada juga Muslim yang munafik. Nah, tingkatan munafik ini berbeda-beda. Semakin besar tingkat kemunafikannya, berarti dosanya semakin banyak. Maka merekalah orang yang memiliki peluang untuk mendapatkan siksa kubur, ya. Jadi langkah pertama, jadilah kita seorang mukmin yang bertauhid, berarti kita harus belajar bagaimana cara memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Yang kedua, kiat untuk bisa terhindar dari siksa kubur tentunya kita tidak termasuk orang kafir, ya, tidak termasuk orang kafir sampai mati, tidak termasuk orang kafir. Selalu kita menjadi seorang muslim yang benar. Yang ketiga, kiat untuk bisa terhindar dari siksa kubur adalah tidak menjadi orang munafik. Ya, tidak menjadi orang munafik. Jadi pertama saya ulangi lagi, jadilah kita seorang mukmin yang bertauhid dan bertakwa. Yang kedua, tidak menjadi orang kafir. Yang ketiga, tidak menjadi orang munafik. Orang munafik ini orang yang banyak sekali dosanya. Ketika Rasul menjelaskan tentang bentuk siksa kubur yang beraneka ragam, maka selalu Rasul menyebutkan bahwa siksa kubur itu diperuntukkan untuk orang kafir dan orang munafik. Contoh-contohnya begitu banyak. Ada yang dibakar dengan api, ada yang digigit dengan gigitan ular yang sangat besar, ya. Ada juga mereka itu dihimpit dengan himpitan kubur, ya. Ada juga mereka dengan cara-cara yang lain dihancurkan, dipecahkan kepalanya dengan batu dan lain-lain, ya. Nauzubillah. Jadi intinya adalah jauhi semua dosa, dosa apapun, terutama dosa besar. Karena orang yang memiliki dosa besar, maka jika dia tidak beristighfar dan bertobat selama di dunianya, maka peluang yang besar dia mendapatkan siksa kubur. Dan sekaligus bisa jadi mendapatkan siksa neraka. Ya, maka jangan menjadi seorang muslim yang munafik. Muslim munafik artinya muslim yang tidak beribadah. Dan kalaupun beribadah, ibadahnya tidak benar. Ya, akidahnya rusak, ibadahnya salah, dan akhlaknya tercela. Dia muslim, tapi seorang muslim tidak ada jaminan kalau dia akan selamat. Kalau dia muslimnya sembarangan. Muslimnya tidak dengan iman yang benar, tidak dengan akidah yang benar, tidak dengan ibadah yang benar, tidak dengan akhlak yang benar. Nah, orang-orang yang tidak benar inilah dikatakan munafik. Ya, orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak mau peduli kepada agamanya, meskipun mereka mengaku sebagai seorang muslim. Ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan. Maka peluang yang sangat besar, mereka ini akan mendapatkan siksa kubur nanti di alam barzakh. Ya, nauzubillah. Maka perbaiki diri kita, jadilah seorang mukmin yang bertauhid, mukmin yang bertakwa, dan jangan menjadi orang kafir sampai mati, jangan menjadi orang munafik sampai mati. Yang keempat yaitu kiat terhindar dari siksa kubur, hendaknya kita membaca surah Al-Mulk setiap malam. Membaca surah Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena disebutkan bahwa man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk fi kulli lailah mana'ahu Allahu biha adzabal qabr. Ya, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, ya, disebutkan bahwa barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka dia pun akan terhindar dari siksa kubur. Setiap malam, ya, bisa dibaca mungkin ba'da maghrib, atau ba'da isya, atau mungkin sebelum tidur, atau mungkin malam, ya, ketika tahajud. Intinya dia membaca surah Al-Mulk setiap malam, rutinitas. Satu-satunya surat yang disebutkan bahwa dengan membaca surat tersebut setiap malam rutinitas, maka orang itu akan terhindar dari siksa kubur, yaitu surah Al-Mulk. Hanya 30 ayat. Hanya 30 ayat, tapi ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Kemudian yang kelima,
kiat agar terhindar dari siksa kubur adalah selalu membersihkan diri dari air kencing. Selalu membersihkan diri dari air kencing. Karena kebanyakan siksa kubur, kata Rasulullah, akibat dari masalah air kencing. Banyak orang yang kencing, tapi nggak dibasuh. Sehingga najisnya masih ada di kemaluannya. Lalu bagaimana bisa diterima wudhunya, bagaimana bisa diterima sholatnya. Itu pun kalau mereka sholat, maka tidak sah. Kalau mereka wudhu, tidak sah. Karena masih ada najis di kemaluannya. Dan Rasul mengatakan, kebanyakan, hampir sebagian besar, orang yang mendapatkan siksa kubur itu ternyata akibat dari masalah air kencing. Minal baul, masalah air kencing. Sebagian besar orang yang mendapatkan siksa kubur akibat dari masalah air kencing. Pertama, karena mereka tidak basuh, tidak membasuh dengan benar. Ya, mungkin mereka tidak basuh sama sekali. Atau dibasuh, tapi dibasuh dengan cara tidak benar, sehingga najisnya masih ada di kemaluannya. Atau mungkin dibasuh dengan benar, tapi percikan najisnya itu terkena kepada pakaian atau kepada kaki, ya. Nah, sehingga ini karena sembarangan dalam buang air kecil, sehingga terkenalah najis tersebut kemana-mana. Ya, akhirnya wudhunya tidak sah, karena pakaiannya ada najis, maka sholatnya pun bisa jadi tidak sah. Nah, demikian. Jadi, kita bahas secara ringkas ya. Ternyata Rasul mengatakan sebagian besar, hampir semuanya orang yang mendapatkan siksa kubur itu gara-gara air kencing. Ini satu hal yang kelihatannya banyak diremehkan ya. Baik orang kafir maupun kaum muslimin, mereka kencing sembarangan, lalu nggak dibasuh, atau dibasuh tapi dengan tidak cara yang benar, atau mungkin benar tapi sengaja tidak mau berhati-hati, adanya pantulan dari najis ya, kena kepada badannya atau kepada pakaiannya. Ya, hendaknya kita berhati-hati. Kemudian berikutnya yang keenam, kiat agar terhindar dari siksa kubur tidak melakukan namimah, perbuatan mengadu domba. Ya, sudah masuk kepada contoh dosa ini. Ya, tidak melakukan namimah atau perbuatan mengadu domba, ya, agar orang itu bertengkar, timbul kebencian, timbul permusuhan, ya, sebagai seorang provokator. Orang yang memprovokasi orang lain, ya, agar mereka itu bercerai atau berperang dan lain-lain. Perbuatan namimah disebutkan karena Rasul pernah mendengar adanya dua penghuni kubur yang sedang disiksa. Dua penghuni kubur yang sedang disiksa. Yang satu disiksa lantaran air kencing, yang satu lagi sedang disiksa karena perbuatan namimah. Ya, ternyata perbuatan namimah, mengadu domba ini menjadikan seseorang mendapatkan siksa kubur. Begitu juga yang ketujuh. Yang ketujuh, kiat terhindar dari siksa kubur tidak melakukan gibah. Tidak melakukan gibah atau menggunjing. Karena Rasul juga menyebutkan di hadis bahwa adanya penghuni kubur yang sedang disiksa di kuburnya, dan Rasul mendengar ya suara jeritan orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Ternyata perbuatan yang dia lakukan adalah menggibah. Menggibah ini artinya mereka menjelek-jelekkan orang lain, membongkar aib orang lain, di mana orang tersebut tidak ada berada di hadapannya. Ya, nauzubillah. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin karena mereka barangkali kurang rasa takut kepada Allah, suka menggibah, suka menceritakan aib-aib orang lain, suka menceritakan tentang dosa-dosa orang lain yang sebetulnya tidak ada yang mengetahuinya, tapi dengan lewat dialah akhirnya terbongkar dan tersebar kemana-mana. Nauzubillah ya. Baik, berikutnya yang ke-8. Yang kedelapan, kiat untuk bisa terhindar dari siksa kubur adalah tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Ya, barangkali dia mencela, mencaci maki, atau melaknat, atau perbuatan-perbuatan yang lain. Intinya menyakiti orang lain dengan lisan. Dan lisan ini merupakan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan dosa yang paling banyak dilakukan oleh umat manusia secara umum. Aktsaru khotoya bani Adam filisani. Ya, kata Nabi SAW bahwa perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia, anak cucu Adam ini adalah perbuatan dosa pada lisannya. Ya, nauzubillah. Dan bahkan Rasul mengatakan bahwa penghuni neraka itu yang paling banyak menyebabkan mereka masuk neraka akibat dosa lisan dan dosa kemaluan. Dosa lisan dan dosa kemaluan, penyebab terbanyak seseorang menjadi penghuni neraka. Nah, begitu juga seseorang yang mendapatkan siksa kubur, ternyata juga salah satunya akibat karena dia
melakukan suatu perbuatan dosa dari sisi lisannya. Maka jangan kita melakukan hal seperti itu. Jangan kita menzolimi orang lain dari sisi apapun sebetulnya. Tetapi penyebutan lisan ini ternyata disebutkan juga di hadis. Karena Rasul mendengar adanya penghuni kubur yang sedang disiksa, dan Rasul menyebutkan di antara penyebab mereka mendapatkan siksa kubur karena mereka suka menyakiti orang lain dengan lisannya, ya, merusak kehormatannya dengan cara apapun, ya, merusak kehormatan dengan lisannya, atau mungkin di zaman sekarang dengan tulisannya, menulis sesuatu. Dan orang zaman sekarang banyak sekali yang tidak peduli dengan tulisan-tulisan yang ada di sosial media. Mereka berbuat kebohongan-kebohongan, membuat opini, membuat framing yang menggiring bagaimana caranya supaya orang itu rusak kehormatannya, dibenci oleh orang banyak. Ini yang terjadi. Lisannya tidak berbicara, tapi dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi termasuk yang akan mendapatkan siksa kubur nanti. Ya, intinya apa? Semua dosa kalau tidak ditaubati sebelum datangnya kematian, maka besar peluang dosa itu menyebabkan orang mendapatkan siksa kubur. Siapa yang tidak punya dosa? Kita ini pendosa semua. Tetapi kalau kita sering bertaubat dengan taubat nasuha, sering beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosa itu insya Allah, ya, digugurkan oleh Allah, sehingga mati pun dalam kondisi sudah tidak memiliki dosa. Karena sudah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga akhirnya Allah berikan dia kesempatan untuk matinya husnul khatimah, dan akhirnya dia terhindar dari siksa kubur. Ya. Kemudian yang ke-9, kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur adalah dengan cara membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Ya, membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena disebutkan di hadis, ada orang yang mereka diberikan ilmu oleh Allah berupa Al-Quran. Allah berikan dia ilmu. Mungkin dia paham, pernah membaca, pernah mendengar, atau mungkin pernah menghafal Al-Quran. Tapi kemudian dia meninggalkan Al-Quran. Dia tidak mau untuk mengamalkannya. Maka Rasul menyebutkan di hadis, orang itu dipecahkan kepalanya dengan batu, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Sampai hari kiamat, jamaah sekalian. Dipecahkan kepala dengan batu, karena Allah sudah ajarkan dia Al-Quran. Bukan orang bodoh ini. Allah ajarkan dia Al-Quran, dan kemudian dia tidak mengamalkan isi Al-Quran, justru menolak isi Al-Quran itu. Maka dipecahkan kepalanya dengan batu. Kemudian berikutnya, yang ke berapa sekarang? 10, ya. Yang ke-10, agar bisa terhindar dari siksa kubur adalah dengan cara banyak-banyak kita berdoa. Berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari siksa kubur. Di antaranya yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, yang sering kita baca, barangkali sudah kita amalkan, doa yang kita baca sebelum salam. Ya, setelah kita baca tahiyat tasyahud akhir, innaka hamidum majid. Lalu kita membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah ketika hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ini yang kita baca, ya, setiap selesai bacaan tasyahud akhir, ya, sebelum salam kita membaca doa seperti ini. Dan doa agar bisa terhindar dari siksa kubur tidak mesti hanya itu saja, bisa kita baca pada kesempatan yang lain. Bahkan Rasul pun mengajarkan dalam zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Ada satu doa, di mana doa tersebut juga ada minta perlindungan kepada Allah dari adanya siksa kubur. Di antaranya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Nah, ya. Coba cari nanti di searching di Google atau di buku-buku doa, ada doa seperti ini. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan kesehatan, ya, keselamatan pada badanku. Kesehatan dan keselamatan pada pendengaranku. Keselamatan dan kesehatan pada penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kekufuran dan kefakiran. Wa a'udzubika minal
min azabil kubur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Ya, seperti itu. Jadi kita baca juga ya. Jadi doa sebelum salam, dan juga ada zikir pagi dan petang setiap selesai subuh, setiap selesai asar ya. Ada bacaan lain yang Rasul sunnahkan untuk kita baca. Memang sunnah, tidak wajib. Tapi ini Masya Allah luar biasa artinya ya. Permohonan, dan kita butuh kepada Allah untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, apa saja kiat-kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur, yaitu seseorang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid, maka dia terhindar dari siksa kubur, seperti orang yang meninggal ketika di medan perang. Ya, di medan perang, dia ikut berperang dengan ikhlas, ya, dia membela agama Allah, maka ketika dia mati syahid dalam pandangan Allah, sekali lagi saya garis bawahi, orang itu mati syahid dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia semata. Karena ada orang yang melihat, wah dia mati syahid, asyahid, dia mati syahid. Belum tentu mati syahid. Iya, bisa jadi tidak mati syahid. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang betul-betul mati syahid di jalannya, dari niatnya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau di medan perang, ataupun bukan di medan perang, tapi memang dia tergolong kriteria orang yang mati syahid juga. Yang Rasul sebutkan di hadis. Misalnya orang yang meninggal dunia karena sakit perut. Orang yang meninggal dunia karena sakit perut, maka dia termasuk mati syahid. Orang yang meninggal dunia karena tenggelam. Orang yang meninggal dunia karena terbakar. Orang yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan misalnya. Ya, atau yang lainnya. Begitu banyak. Rasul menyebutkan kriteria-kriteria orang yang tergolong mati syahid. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang mati syahid ini, maka mereka akan terhindar dari siksa kubur. Kemudian berikutnya, jamaah sekalian, agar bisa terhindar dari siksa kubur adalah menolong orang lain yang sedang dizolimi. Menolong orang lain yang sedang dizolimi. Ketika kita melihat, dan kita punya kemampuan sebetulnya untuk memberikan pertolongan, agar orang yang sedang dizolimi itu bisa terbantu. Lalu kita diamkan, na'udzubillah, ini berbahaya. Karena Rasul menyebutkan bahwa ada orang yang dicambuk, disiksa kubur dengan cara dicambuk 100 kali cambukan di alam kuburnya. Nah, kemudian dia berdoa kepada Allah agar diringankan siksa kuburnya, lalu dia pun mendapatkan 1 kali cambukan dan diangkat ya dengan kobaran api yang begitu banyak. Dan dia bertanya, dengan sebab apakah aku mendapatkan hukuman seperti ini? Kenapa dicambuk di alam kubur dengan 100 kali cambukan? Ternyata disebutkan bahwa dia pernah melihat ada orang yang sedang dizolimi, kemudian tidak memberikan pertolongan. Ada orang yang pernah dizolimi, dan dia mampu sebetulnya untuk merubahnya, tapi dia tidak mau memberikan pertolongan. Nah, maka marilah ya, kita menolong orang lain yang sedang dizolimi. Ketika memang kita mampu, barangkali dengan lisan kita, barangkali dengan kekuatan, kekuasaan, kedudukan, jabatan, ada orang yang sedang dizolimi, jangan diam. Saudara kita sendiri. Kita bantu barangkali dengan harta kita, sehingga akhirnya dia pun tidak lagi dizolimi sama orang lain. Ya, demikian. Berikutnya, kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur adalah dengan cara selalu mendirikan sholat yang wajib. Selalu mendirikan sholat wajib. 5 waktu ya, dari subuh sampai isya. Sholat 5 waktu dari subuh sampai isya. Kita kerjakan semua dengan benar, dengan ikhlas, dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan di hadis bahwa ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Sebabnya kenapa? Karena dia tidak sholat. Dia meninggalkan ibadah sholat ketika selama hidup di dunia. Ya, na'udzubillah. Dan itu yang saya sampaikan semua ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih ya. Ya, mungkin ada dalam Al-Quran atau mungkin dari hadis yang sahih. Nah, di antaranya seperti itu, yaitu senantiasa selalu mendirikan sholat wajib. Jangan sampai kita tidak mendirikan sholat. Ya, kita harus sholat. Dan orang yang tidak wajib untuk sholat, ada, yaitu orang gila. Orang gila tidak wajib untuk sholat. Begitu juga orang yang pikun, pikunnya sudah total sekali, maka nggak wajib untuk sholat.
Adapun bagi kita yang berakal sehat, ya kita mampu memahami, ya maka wajib tetap untuk mendirikan sholat. Ya. Kemudian berikutnya yang menjadi sebab kiat orang itu bisa terhindar dari siksa kubur yaitu berpuasa. Seseorang berpuasa yang wajib atau berpuasa yang sunnah, ya, dengan memperbanyak puasa sunnah dan puasa wajib tentunya di bulan Ramadan, atau dia mengkodok puasa wajibnya, atau dia puasa nazar. Ya, itu contoh-contoh puasa yang wajib. Puasa Ramadan, mengkodok puasa itu wajib, kemudian juga puasa nazar dan juga memperbanyak ibadah puasa sunnah. Dan disebutkan di hadis bahwa dengan sebab ibadah puasa itu, maka puasa pun akan memberikan syafaat. Salat akan memberikan syafaat. Puasa akan memberikan syafaat ketika dia berada di alam kubur. Sehingga akhirnya orang tersebut tidak jadi mendapatkan siksa kubur. Tapi kita bicara yang benar ya. Salatnya benar, puasanya benar, semuanya benar. Bukan sekedar salat dan puasa. Karena banyak juga orang yang salat dan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan pahala, bahkan dia sholat, dia berdosa. Dia berpuasa, dia berdosa. Karena tidak dengan niat yang ikhlas. Atau mungkin cara sholatnya, cara puasanya, ternyata tidak sesuai syariat. Ya, jadi Allah mengatakan, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Sholat dia, tapi celaka. Kenapa? Karena mereka lalai dari memperhatikan sholatnya. Sembarangan sholatnya tanpa ilmu. Ya, maka kita sholat dengan benar, puasa pun dengan benar. Kemudian berikutnya, senantiasa mengeluarkan zakat. Apabila dia memang termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkan zakat setiap tahun, setahun sekali. Keluarkan zakat, setahun sekali keluarkan zakat. Ya, harta sudah mencapai nisab dan haul. Nisab 85 gram emas dan haul setahun sekali. Keluarkan zakat. Zakat pun juga bisa memberikan syafaat. Nanti di alam kubur, akhirnya dia tidak mendapatkan siksa kubur. Kemudian sedekah. Ya, sedekah, bersedekah secara umum, kapan saja dan di mana saja. Kalau zakat ini kan ya setahun sekali ya, ada aturannya 2,5%. Tapi kalau sedekah itu bebas, sedekah infak bisa kita berikan kapan saja, dan disebutkan di hadis bahwa sedekah merupakan di antara amal soleh yang menyebabkan seseorang itu bisa terhindar dari siksa kubur. Karena sedekah akan memberikan syafaat kepada para pelakunya. Ya, kemudian sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Jadi bukan hanya sholat wajib saja, tapi sholat sunnah juga kita lakukan, barangkali qabliyah atau ba'diyah, ya, sholat rawatib, mungkin sholat duha, ya, atau mungkin sholat tarawih, ya, sholat malam, sholat tahajud, dan lain-lain sholat sunnah yang memang disyariatkan, maka ternyata sholat sunnah juga bisa menjadi amal soleh yang akan memberikan syafaat kepada pelakunya nanti di alam kubur. Kemudian berikutnya adalah kiat terhindar dari siksa kubur, yaitu senantiasa bersilaturahim. Senantiasa menyambung tali silaturahim. Ya, Rasul menyebutkan sebagai salah satu sebab bahwa amal tersebut akan memberikan syafaat kepada pelakunya nanti di alam kubur. Jangan memutuskan tali silaturahim ya. Berikutnya adalah dengan melangkahkan kaki menuju ke masjid. Melangkahkan kaki menuju ke masjid. Ini tentunya laki-laki ya, karena wanita sholatnya di rumah. Melangkahkan kaki yang menuju ke masjid khususnya di waktu subuh dan waktu isya. Ya, suatu perbuatan yang berat bagi orang-orang munafik. Ya, subuh dan isya terutama melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, ini sebagai sebab juga Rasul sebutkan bahwa orang itu akan terhindar dari siksa kubur. Kemudian langkah berikutnya, kiat-kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur, sholat jenazah. Sholat jenazah yang dihadiri oleh 40 atau 100 orang. Sholat jenazah yang dihadiri oleh 40 atau 100 orang. Nah, ini tentunya bukan perbuatan kita, tapi perbuatan orang yang mengurusi jenazah kita. Nah, tentunya kita pesanlah kepada mereka, kalau saya meninggal nanti, jangan terburu-buru untuk disolatkan jenazah di masjid atau di mana ya. Bisa kita nggak apa-apa, nunggu sebentar. Paling tidak kita menunggu sampai datangnya waktu sholat fardu.
di mana biasanya kaum muslimin lebih banyak jumlahnya. Nah, mudah-mudahan jumlahnya sampai 40 atau 100 orang. Karena disebutkan bahwa dengan jumlah seperti itu, maka syafaat mereka diterima. Doa mereka diterima dengan jumlah yang banyak seperti itu. Ya, maka kalau doa mereka diterima ketika mereka mendoakan si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia. Nah, doanya diterima karena jumlahnya 40, karena jumlahnya 100. Dan mereka yang menyolatkan ini ternyata orang-orang yang memang layak untuk dikabulkan doanya. Mereka bukanlah pelaku kesyirikan. Ya, apalagi mereka orang-orang saleh, orang salehah, maka peluang yang besar untuk dikabulkan doanya. Kemudian berikutnya, kiat terhindar dari siksa kubur, adanya persaksian. Persaksian dari kaum muslimin kepada si mayit bahwa dia orang baik. Kaum muslimin yang bertakziah ya ke rumahnya si mayit atau mungkin dari tempat yang jauh, mereka banyak memberikan persaksian. Dia tuh orang yang baik, dia orang yang dermawan, dia orang yang begini, dia orang yang begini, dia orang yang ahli ibadah, dia orang yang begini. Banyak sekali ucapan-ucapan kebaikan yang diucapkan kepada si mayit setelah manusia itu meninggal dunia. Coba kita lihat, apakah yang diucapkan kebaikan atau keburukan? Kalau kebaikan-kebaikan yang diucapkan kepada si mayit, maka ini jadi peluang. Rasul mengatakan bahwa Allah pun akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Ya, tentunya persaksian ini bukan dibuat-buat ya, tapi betul-betul jujur, objektif. Memang orang itu tahu bahwa ini orang yang benar, yang layak untuk diberikan pujian-pujian karena perbuatan baiknya yang dilakukan selama hidup di dunia. Berikutnya adalah kiat terhindar dari siksa kubur, yaitu ketika hutang si mayit dibayarkan. Hutangnya si mayit dibayarkan oleh orang lain, oleh ahli warisnya mungkin, atau mungkin saudaranya, atau mungkin temannya. Intinya hutangnya dibayarkan. Jangan sampai seseorang itu meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, dan hutangnya belum dibayar. Ini peluang yang besar dia mendapatkan siksa kubur. Ya, hadisnya ada beberapa ya. Rasul menyebutkan bahwa dia mendapatkan siksa kubur. Bahkan Rasul pun tidak mau untuk menyolatkan jenazah yang mati dalam kondisi masih punya hutang. Rasul tidak mau mensolatkan jenazah para sahabatnya. Andai kata diketahui ada sahabat yang masih punya hutang, ya maka Rasul tidak mensolatkannya, tapi Rasul mempersilahkan sahabat yang lain untuk mensolatkan jenazah tersebut. Maka hati-hati kita, kalau kita ingin terhindar dari siksa kubur, jangan kita mati dalam kondisi punya hutang, ya segera dibayar hutangnya. Berikutnya, eh, adanya si mayit ini pernah berwasiat selama hidupnya bahwa eh, agar nanti ketika dia mati hendaknya diratapi. Dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong saya diratapi dengan tangisan, dengan jeritan, dengan histeris, dengan meraung-raung, ya, cara-cara meratap yang begitu banyak, memukul-mukul dada, mukul-mukul pipi, merobek-robek baju, ya. Jadi ekspresi kesedihan yang berlebihan. Andai kata si mayit tadi memang berwasiat seperti itu, maka si mayit akan mendapatkan siksa kubur. Nah, makanya kita berwasiat ya kepada yang masih hidup agar nanti jangan meratap. Jangan meratap ketika kita meninggal dunia. Kalau kita berwasiat agar diratapi, nah itu yang mendapatkan siksa kubur. Ya kita tidak ingin. Tentunya sedih itu boleh, menangis boleh, meneteskan air mata juga boleh. Tapi tidak boleh meratap. Meratap itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, kita saksikan di zaman sekarang pun ada yang seperti itu. Karena sedihnya luar biasa, akhirnya mereka pukul-pukul kepalanya, ya, mereka pukul-pukul dadanya, dan mereka berteriak, histeris, menjerit, meraung-raung. Nah, itu kalau andai kata perbuatan mereka itu memang disuruh oleh si mayit, maka si mayit pun akan mendapatkan siksa kubur. Berikutnya, kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur, yaitu mengajarkan ilmu yang bermanfaat saat hidup. Waktu hidupnya, ya, dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, atau mungkin ilmu dunia. Dia mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu tersebut masih termanfaatkan ketika si mayit sudah meninggal dunia. Ya, masih diamalkan ilmu itu. Masya Allah, cara ibadah salat bagaimana, cara berpuasa bagaimana,
ya cara bagaimana memahami agama dengan mengikuti manhaj yang benar, ya atau mungkin ilmu-ilmu dunia yang sifatnya yang baik ya. Maka kalau ilmu itu masih terus diamalkan oleh orang lain, yang sedangkan yang mengajarkannya sudah meninggal dunia, maka bisa menjadi amal jariyah. Berikutnya, adanya doa dari anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh yang bermanfaat untuk orang tuanya. Karena disebutkan di hadis, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa dari anak yang soleh. Nah, anak yang soleh mendoakan orang tuanya, maka orang tua pun akan terhindar dari siksa kubur. Ya, dengan syarat ya, anaknya soleh. Kalau anaknya tidak soleh, nggak bermanfaat. Karena doanya tidak layak untuk dikabulkan. Kalau ada anak yang soleh, maka tentunya dia adalah anak yang memang layak untuk dikabulkan doanya. Ya, misalnya contohnya apa? Orang yang makan makanan haram. Dia makan harta yang haram. Nafkahnya, duitnya dari cara-cara yang haram. Hasil korupsi, hasil yang lain-lain misalnya. Maka ini adalah perbuatan yang menyebabkan doa tidak akan dikabulkan. Ya, baik anak itu mendoakan atau kaum muslimin yang lain mendoakan tidak akan dikabulkan. Karena itu merupakan penghalang untuk terkabulnya doa. Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya pun dari nafkah yang haram. Atau mungkin penghalang-penghalang yang lain. Berikutnya adalah yang bermanfaat untuk orang yang supaya dia terhindar dari siksa kubur, adanya taubat yang dia lakukan. Ya, adanya taubat yang dia lakukan selama hidup di muka bumi ini. Terutama taubat yang dilakukan saat menjelang tidur. Saat menjelang tidur ya, diutamakan seperti itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena kita khawatir begitu kita tidur, sedangkan dalam tidur itulah dicabutnya nyawa. Tahu-tahu tidak bangun lagi. Maka kita bertobat sebelum tidur ataupun dalam kesempatan yang lain. Karena sebetulnya taubat inilah yang menentukan nasib seseorang, ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah, siksa kubur atau nikmat kubur, sorga atau neraka. Ya, kalau dia bertobat dengan taubat nasuha selama hidup di dunia, pasti dia ada banyak perubahan yang lebih baik. Perubahan lagi, perubahan lagi, perubahan lagi, yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Karena taubat itu menghasilkan sesuatu perubahan yang lebih baik. Ya, nah tentunya dosa-dosa juga akan digugurkan oleh Allah. Tapi dengan syarat taubatnya taubat nasuha. Ya, bukan sembarang taubat ya. Nah, ini kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur, siksa neraka, ya, kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Kita bertaubat kepada Allah karena kita ini pendosa, banyak sekali dosa di masa lalu, di masa sekarang ya. Maka kita taubat. Berikutnya, bisa terhindar dari siksa kubur, yaitu tidak bersikap ujub atau berbangga-bangga diri dan sombong. Ujub dan sombong. Kalau ada orang yang ujub dan sombong, disebutkan di hadis, ada orang yang berjalan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, ya, kemudian dibenamkan ke dalam bumi. Allah pun membenamkan dia ke dalam bumi, lalu dia meronta-ronta, menjerit-jerit, ya, dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Berarti dia mendapatkan siksa kubur, ya, karena dia termasuk orang yang berjalan dengan angkuh dan sombong. Ya, begitu juga sikap orang yang berpaling dari ingat kepada Allah. Selalu dia berpaling, diingatkan ngeyel, diingatkan membantah, diingatkan galakan dia sendiri ya. Jadi dia berpaling dari ingat kepada Allah. Sudah ada pendakwah yang sampai kepadanya. Ada dai yang menasihatinya, tetapi tetap tidak mau berubah. Orang yang berpaling dan sering berpaling, nah ini dikhawatirkan. Dia tidak bertobat setelah itu, maka dia mendapatkan siksa kubur. Berikutnya, orang yang tidak gulul, tidak mengambil harta hasil korupsi. Karena Rasul menyebutkan di hadis bahwa ada orang yang ketika hidupnya ternyata dia korupsi, kemudian dia disiksa di alam kuburnya. Nauzubillah ya. Korupsi ini bisa jadi kecil, bisa juga jadi besar ya. Intinya jangan kita lakukan hal seperti ini. Uang itu kan uang panas ya, uang haram. Tapi ternyata tidak pernah berhenti ini.
Kita baca di sosial media begitu banyak, hampir setiap hari ditangkap lagi KPK, ditangkap lagi polisi, orang-orang yang korupsi. Mungkin levelnya negara, levelnya perusahaan, mungkin warung, mungkin toko, dan lain-lain ya. Ini fitnah yang luar biasa. Dan setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku, kata Rasulullah, adalah harta. Banyak sekali orang yang berbuat dosa gara-gara harta, gara-gara uang, atau kedudukan, atau kekuasaan. Ya, baik. Kemudian, kiat terhindar dari siksa kubur adalah tidak berdusta dan menyebarkan. Tidak berdusta dan menyebarkan. Orang yang suka berbohong, berdusta, ini sifat orang-orang munafik. Dan berbohongnya dia tersebar kemana-mana. Ini yang kita alami di saat ini. Kita punya sosial media, banyak sekali berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita palsu. Maka hati-hati, di sosial media itu tidak semuanya benar. Karena banyak orang jahatnya, banyak orang yang mementingkan kepentingan dunia. Dia tidak peduli ini adalah berita yang benar atau palsu. Bahkan yang banyaknya berani mereka menyebarkan berita yang jelas-jelas palsu, jelas-jelas hoax, tidak jelas dari mana sumbernya, atau sengaja membuat kebohongan. Nah, Rasul menyebutkan di hadis bahwa ada orang yang mendapatkan siksa kubur, ya, di mana dia dirobek-robek mulutnya ini. Mulutnya dirobek, kiri dan kanan dirobek, ya, sampai ke tengkuknya. Matanya juga begitu, sampai ke tengkuk. Hidungnya pun juga sampai ke tengkuk, dirobek, ditarik. Ya, kenapa? Karena dia melakukan kedustaan, dan kedustaan itu tersebar kemana-mana. Ya, di zaman dahulu kita mungkin lihat di zaman Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam tersebar kemana-mana. Bagaimana caranya? Mungkin tidak bisa sampai tersebar sampai ke pelosok bumi, ya karena mereka tidak punya alat canggih pada waktu itu. Tapi di zaman sekarang sudah terjadi. Sekali pencet, sekali tekan tombol di sosial media, tersebar sampai ke pelosok bumi. Nah, ini betul sekali perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kiat terhindar dari siksa kubur adalah tidak melakukan perbuatan zina. Tidak melakukan perbuatan zina. Ya, karena orang yang berbuat zina disebutkan di hadis, mereka dibakar dengan api. Dibakar dengan api. Wanita yang telanjang, laki-laki yang telanjang, di alam kuburnya dibakar dengan api. Itu salah satu bentuk siksa kubur. Ya, karena perbuatan zina. Zina ini banyak juga dilakukan di zaman sekarang. Bahkan tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya orang yang melakukan perbuatan zina. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, berikutnya, tidak memakan harta dari hasil riba. Tidak memakan harta dari hasil riba. Ya, riba itu merupakan perbuatan dosa besar. Ya, tidak boleh kita makan harta riba. Maka jangan kita bekerja di tempat-tempat yang jelas di situ ada ribanya. Atau kita mempraktekkan sistem riba, mekanisme riba, jual beli riba, pinjam meminjam riba. Ya, semua ini akan mendapatkan balasan di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, dan siksa neraka ujungnya. Lengkap sekali penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Berenang di sungai darah, berenang di sungai darah. Balasan bagi orang yang makan harta riba ketika di dunia. Berikutnya, seseorang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, ya, dengan sengaja, maka mereka mendapatkan siksa kubur. Ya, makanya jangan kita berbuka puasa. Jangan berbuka puasa dengan sengaja, kecuali ada uzur syar'i, nggak masalah ya. Atau mungkin sakit, ya safar, atau mungkin haid, nifas, ya. Tapi ketika ada orang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, maka disebutkan dalam hadis bahwa dia mendapatkan siksa kubur. Rasul diperlihatkan, ditampakkan contoh-contoh siksa kubur. Begitu banyak. Dan Rasul bertanya kepada malaikat, dengan sebab apakah dia mendapatkan hukuman seperti ini? Dengan sebab apakah dia mendapatkan hukuman seperti ini? Nah, salah satunya adalah karena orang itu ternyata berbuka puasa Ramadan. Berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya dengan sengaja. Ya, mungkin pagi hari, mungkin siang dia berbuka, sengaja gitu. Kemudian berikutnya, kiat agar bisa terhindar dari siksa kubur adalah seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Seorang ibu yang mau menyusui anaknya, maka dia terhindar dari siksa kubur. Karena Rasul menyebutkan bahwa ada ibu
seorang ibu yang mereka mendapatkan siksa kubur, adanya ular yang mencabik-cabik payudaranya, digigit payudaranya. Karena ibu ini tidak mau menyusui anaknya, padahal dia punya ASI. Ya, anak itu butuh kepada ASI, tapi ibu ini tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Maka dia mendapatkan siksa kubur dengan dicabik-cabik, ya, digigit oleh ular yang besar di payudaranya. Kemudian berikutnya, yang menjadi sebab atau kiat terhindar dari siksa kubur adalah hendaknya kita tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Karena orang yang durhaka sama orang tua, maka mereka akan mendapatkan siksa kubur. Ya, durhaka sama orang tua, besar peluang kalau dia tidak bertobat, ya, tidak minta maaf, maka mereka mendapatkan siksa kubur. Nah, demikianlah. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, totalnya sebetulnya ada 50 yang kita dapatkan langsung dalilnya dalam Al-Quran dan hadis atau perkataan dari para ulama. Nah, intinya bukan 50 ya. Sebetulnya intinya adalah seluruh amal kebaikan apapun bisa menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa kubur. Amal soleh apa saja, selama itu memang disyariatkan. Yang wajib maupun yang sunnah. Dan begitu juga kita menjauhi seluruh dosa apapun. Dosa apapun, kita jauhi semua. Kita sebutkan tadi kan dosanya cuma sedikit ya. Ada dosa zina, dosa riba, dosa ini, sedikit sekali. Padahal semua dosa apapun, kalau kita jauhi, ya maka itu semua bisa menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa kubur. Ya, barangkali sampai di sini masih ada waktu, kita bisa bersoal jawab. Nah, silakan kepada jamaah sekalian untuk bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau misalkan ternyata ada perempuan, dia haid, terus kemudian pas besoknya dia sudah tidak haid tapi di siang hari ketika bulan Ramadan, apakah dia tanpa niat tapi dia bisa langsung puasa atau dia tetap harus tidak puasa pada hari itu? Syukron Ustadz. Alfwan. Dia haid. Kemudian dia bersihnya besok hari, di siang hari, ya. Di siang harinya dia sudah bersih ya. Sudah bersih berarti kan dia harus mandi wajib ya. Mandi mandi wajib, mandi karena sudah bersih haid, dan dia wajib pada waktu itu untuk apa? Untuk sholat. Ya, untuk sholat. Misalnya dia bersihnya jam 11 misalnya, ya, bersih dari haid. Dia wajib untuk mandi, untuk sholat zuhur, dan sholat-sholat berikutnya. Adapun untuk puasa Ramadan, ya tentunya tidak. Karena puasa Ramadan itu mulainya dari subuh sampai maghrib. Berarti pada hari itu dia tidak berpuasa. Ya, tidak bisa kalau sudah bersihnya jam 11, bersihnya jam 2, bersihnya jam 3, ya. Lalu dia berpuasa dengan niat untuk berpuasa. Nggak bisa diterima. Karena puasa itu dimulai dari subuh sampai maghrib, ya. Tapi dia tetap wajib untuk apa? Untuk sholat. Ya, sholatnya wajib tetap. Tapi untuk puasa tidak. Ya, demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi? Em, Mungkin nggak ada ini Ustadz, yang sekedar titipan. Eh, apakah siksa kubur itu juga nantinya bisa mengurangi eh, siksaan di neraka Ustadz? Iya. Siksa kubur bisa mengurangi siksa neraka jika Allah berkehendak. Semuanya dikembalikan kepada Allah ya. Untuk muslim ya. Untuk kafir tidak. Orang kafir jelas, mereka siksa kubur sampai hari kiamat dan siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Tapi bagi seorang muslim yang mendapatkan siksa kubur terbagi dua. Terbagi dua bagi muslim. Yang pertama, seorang muslim yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat, setelah itu berlanjut lagi dengan siksa neraka. Berlanjut. Karena memang belum cukup untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sangat banyak sekali dosa yang dia lakukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada seorang muslim yang mendapatkan siksa kubur, tetapi siksa kuburnya tidak menyebabkan dia mendapatkan lagi siksa neraka. Tidak cukup dengan siksa kubur saja. Karena Allah melihat kadar dosanya sudah selesai untuk diberikan balasan hukuman di alam kubur.
Ya, barangkali dosanya tidak banyak, sehingga dia diberikan hukuman dengan siksa kubur, lalu berhenti. Siksa kuburnya berhenti, dan kemudian dia berpindah mendapatkan nikmat kubur. Berpindah dia. Ya, jadi orang yang mendapatkan nikmat kubur, berarti ya setelah nanti dibangkitkan, dia akan selamat. Karena posisinya dia sudah berpindah. Dia mendapatkan siksa, tapi tidak sampai hari kiamat. Atau setelah itu Allah pun memberikan ampunan kepadanya, atau mungkin sebentar, ya sesuai dengan kadar dosa. Ya ini bagi orang-orang yang mendapatkan siksa kubur ya. Tidak lagi dia terus sampai ke neraka. Ya, itu semuanya kembali kepada Allah. Karena memang Allah melihat ada orang yang pantas dan layak untuk layak sampai ke neraka lagi, disiksa lagi dengan siksaan yang banyak. Tapi ada juga orang yang Allah melihat tidak perlu lagi untuk mendapatkan siksa neraka, cukup siksa kubur saja sebentar, atau agak lama sedikit barangkali, tapi sudah tuntas semua balasan yang mesti dia terima. Ya, seperti itu. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Mungkin karena waktu bisa kita tutup Ustaz. Bisa kita akhiri. Baik. Baik. Demikianlah jemaah sekalian ya, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia. Secara singkat kajian kita pada siang hari ini, kiat terhindar dari siksa kubur. Dan kalau Anda, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat ingin membaca masing-masing contoh yang saya berikan tadi, sebab-sebab atau kiat-kiat terhindar dari siksa kubur dengan dalilnya masing-masing. Dalilnya masing-masing. Apa? Memang ada contohnya. Siksa ini, siksa ini, siksa ini, akibat dari dosa ini, akibat dari dosa ini. Maka saya sarankan untuk membaca buku saya, buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur ya. Bukunya Baik Ustaz. berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca secara tuntas, sehingga kita lebih berhati-hati lagi, dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Demikian, semoga Allah selamatkan kita dari siksa kubur. Semoga bermanfaat kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih, Ya, syukran Ustaz. Jazakallah khair. wa iyyakum.